Oke, selamat datang di Rasa Happy Morning yang bakal menemani Anda 20-30 menit di jam 7 pagi saat ini sampai selesai. Semangat bagi yang berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat bangun dari tidurnya, berangkat mengejar mimpi-mimpinya. Semoga yang mendengarkan siaran ini akan terhibur, menangis dan tidak peduli. Selamat datang di episode 10 segmen Pagio, pagi-pagi radio. Aduh, di sini kita sudah dengan para talent dan para teman-teman. Waduh, kayak banyak banget itu padahal enggak ya. Iya, ada siapa di sini yo? Jangan tahu kamu Anda. Iya. Rana Hidayati. Iya. Oke. Mm-mm. Dan siapa? Aku Dayat biasa aja. Gitu ya. Bahas apa kita? Iya, nggak tahu nih. Ya, kita akan membahas apa nih? Perempuan itu. Iya, bahas perempuan. Lebih- Ada perempuan. Lebih banyak difitnah dajjal ya. Iya. Itu tuh sebenarnya tuh perempuan banyak dipitnah dajjal tuh cuman gara-gara dia sering Nguping. berpikir negatif lawan pasangannya. Hah? Jadi kan Berarti dajjal pasangannya maksudnya? enggak gitu misalnya gini. Kan Aduh, baru- laki-laki nih. Aku nggak bisa cium asap rokok nggak bisa. aduh, Gatal, kasihan. gatal hidung Alergi. aing. Iya. Oke. Aku emang nggak bisa cium tapi ngisep bisa. Jadi gini ya, gini. Ya. Kan perempuan tuh sering underestimate sama laki-laki, kayak misalnya laki-lakinya gadang nih, pasti pikirannya macam-macam, itu kan jatuhnya fitnah. Sebenarnya Kenapa jadi sampai situ? Iya dong, wanita terfitnah oleh dajjal itu sebenarnya karma dari hidupnya tuh. Wow, gara-gara overthinking ya? Hati-hatian dah kamu wanita. Gara-gara overthinking. Ya bicara Anda, kenapa Anda tidak seakan-akan itu benar kalau Anda diam? Ya emang salah sih. Emang dia merasa dajjal. Apa? Dia bukan manusia, bukan dajjal. Kan wanita sepihak loh. Hah, maksudnya? Wanita sepihak kayak laki-laki gadang pasti mabuk-mabukan, pasti yang lain-lain, pasti judi, pasti pesta seks, oh tidak. Itu satanik. Pasti sedang meminum darah kelinci, tidak dong. Pasti pikir, oh, laki-laki kok pasti sedang macam-macam. Padahal kami tuh dengar ceramahnya UAS tau kalau begadang. Iya. Nah, gara-gara fitnah-fitnah Hapsi. kecil itu di akhir zaman, karena laki-laki itu selalu mengalah dan diam. Di akhir zaman dibalas sama dajjal. Mbak Rana, Mbak. Agak bingung sih. Ya apa? Katain aja, katain soalnya aja. yang Tanpa apa, yang tanpa ada batasan. dibahasnya itu dajjal kan. Ya. Heeh. Terus. Dan begadang. Oke. Iya. Di sini nggak seharusnya sih memikirkan bahwa itu perempuan itu memihak selalu begadang. Berarti mabukan. Iya, mabuk, seks dan apa kayak gitulah. Iya. Kan nggak selalu Iya. gitu. Ya kan seks bukan selalu di tengah malam bisa. Iya, masuk akal. Iya, minum-minuman juga bisa, nggak harus tengah malam. Nah, Apalagi makanya sigaret after sex. Iya. Enak tuh habis. entahlah dia membahas perempuan yang mana kayak gitu. Aduh, kemana-mana ya? Jadi Kemungkinan di sana saya- kan? Iya. Oke, ada dua kan? Iya, lebih kayaknya saya nggak tahu juga sih. Oke. Jadi saya tidak tahu menau ya. Iya. Terusan kayak gitu. Sekarang udahlah gitu Oke, kan. ya sudahlah. Tutup buku. Yes. Wah, nulis lembaran baru ya. Kan perempuan pasti punya alasan kenapa dia dipitnah sama dajjal dong. Kenapa dong? Iya, kenapa ya? Maksudnya? Iya, kenapa Ya, jadi kenapa jadi apa namanya? Jadi perempuan tuh lebih banyak di fitnah oleh Iya, dajjal Anda daripada kan laki-laki. agamanya lebih kuat daripada kita nih. Kan kita beda agama dong. Aku Islam, kamu Islam yang radikal. tidak. Emang pernah ikut Ayo Mbak, pernah ikut demo EPI? Mbak anggota Bansar. Bansar maksudnya. Iya. Bansos. Mbak anggota Pemuda Pancasila, Mbak. Kan itu laki-laki. Enggak ada yang perempuan. Ada mungkin. Ada. Ini Iya, di ini. TikTok itu kan perempuan. Ayo Mbak, Iya, Mbak. kenapa sih kok? Kenapa? Ayo semangat Mbak. Jangan kayak Kada dituduh. semangat saya. Kenapa? Karena di sini seakan selalu seuzon. Nggak nyambung dong, kita bahasnya dajjal dong. Suuzon. Nah, Iya. Suuzon dalam artian
Tadi Kan umum itu, bukan mbaknya. Itu kan candaan, Mbak. Itu bukan candaan, itu beneran, tapi umum. Tapi umum, bukan satu pihak. tapi dua belah pihak. Tidak dong. Itu umum. Kebanyakannya cewek kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi kan Mbak tidak dong. Banyak tidak, kan positive thinking adalah nomor satu. Apa itu? Mbak ngangeng. Mbak jangan bikin semua ini jadi awkward, Mbak, tolong. Mbak pusing. Ambulan tolong. Ini apa? Rescue 911. Siaran kali ini seperti Rescue 911 tanah laut, tolong. Tahu aja ya. Rescue 911. Oke, jadi kita akan bahas Rescue 911 Tala Jaya. Ngomong next segmen akan kita undang salah satu anggota dari 911 Tala Jaya. Tunggu saja. Oke, ya. Ini 20 menit loh bawa waktunya. Kemarin ini apa? Kemarin kota kita panik gitu. Enggak sih. Dengan keadaan banjir. Cu serius. Pas orang kebanjiran. Orang ya. Iya, orang kebanjiran kan. Aku bikin snap WA. Terus nulis. Pindah nggak, Mbak, di sini. Terus atau di depan. Terus nulis kayak Kalau mati. selamat ya, yang lagi kebanjiran selamat ya. Terus dong para kaum sembuh pendek kayak orang kena musibah. Orang kena musibah diselamat-selamatin. Iya dong, diselamat-selamatin dong. Semuanya kan harus diselamatin kayak barang-barang, sempak, BH dan lain-lain. Iya. Diselamatkan kan enggak lucu. Kan gatal gitu. Iya. Kan enggak lucu kan Enggak, tetangga lagi panik wah sempak. Tidak seru dong. Iya dong. Terus itu kayak itu kan memang bukan sesuatu yang gimana ya? Bukan sesuatu yang baru lah di tanah laut kan kita memang setiap hujan sedikit pasti kebanjiran. Iya. Itu sudah kayak setara dengan hari raya agama lah. Maksudnya? tiap tahun ada, iya. Jadi harus kita ada rutinan lah. Yang kita sambut dengan sukacita, bukan tentang aduh kebanjiran. Lagian anda yang pasang status kebanjiran, dengarkan baik-baik. Anda cuma minta, Anda sebenarnya cuma kesepian. Biar kayak ada orang, hah itu banjir di mana? Basa-basi. Sumpah, cuma Iya, cari attention. perhatian ya. Perasaan kita cuma kayak berdua di sini ya. Mbak jadi figuran enggak paham. Mbaknya kebanjiran nggak rumahnya tuh kemarin? Banjiran. Suka nggak? Selamat. Selamat ya. Salah nada. Selamat. Oke. Selamat banjir dan tahun baru. Terus Ya emang gitu, mabuk ya soalnya. terus kebanjiran gimana, Mbak? Suka nggak? Ya. Syukuri aja lah. Aku disyukuri. Mudah sekali ya. Iya. Di saat kita banyak inilah wanita teman-teman. Sangat menjelaskan suatu sudah pertanyaan. Oke, kita sudah makasih. panjang cari topik. Ini cuma sekedar syukuri Iya. aja lah. Waduh, itu sering terjadi itu. Iya. Kayak kita susah-susah cari topik dibalas GPP. Aduh, Mana sedikit GPP. Emang seharusnya kan? Hah? Beda emang seharusnya. Kenapa sih dunia itu nggak adil? Dunia tak pernah adil. Kayak misalnya ada salah satu cowok, cewek ada yang suka duluan, kenapa harus cowok selalu yang nembak duluan? Ya. Karena R.A. Kartini menganggap emansipasi itu bukan tentang cuma pekerjaan dan gaji yang sama dengan laki-laki dong. Harusnya emansipasi itu tentang perasaan juga dong. Kayak misalnya ada laki-laki yang disukai, kenapa lu bilang aku suka kamu kan mudah. Kenapa sih, Mbak? Iya kan banjirnya gak seru, dan setiap banjir harus kita akui selalu ada quotes-quotes tai dari orang-orang. Apa mah? Contoh. Misalnya kebanjiran, ini terakhir kemarin yang baru diupload. Ya. Tanah Laut Timpong upload tuh di Batu Tungku. Orang kebanjiran 2. Bagaimana pendapat Anda tentang kebanjiran? Iya. Banjirnya dan hujannya sudah reda, tetapi kenangannya dan genangannya masih ada. Yang itu ya. Sampah. Iya, udah banyak Mas yang ngelakuin itu, Mas. Anda merasa lucu, dan momen-momen itu seperti kayak setiap banjir pasti selalu ada orang-orang yang sok puitis. Itu pasti orang-orang yang suka naik gunung-gunung, sumpah. Gunung-gunung maksudnya. Dia naik gunung. Gunung lagi yang disalahkan. Enggak pernah punya Orangnya dong. Masa gunung orangnya salah? oknum. Enggak semua pendaki itu jelek, tapi misalnya kayak gini.
Tapi rata-rata. Kayak gini kan, ini ada pendaki nih, terus kayak ya kayaknya harus coba naik gunung deh biar nggak tahu gimana teman sejati dan gimana hidup. Nggak ada gitu, nggak ada. Oh cowok. iya, pernah dengar tuh. Tidak pernah ada cowok. Maksudnya Iya. kayak orang mikir kayak oke naik gunung. Naik gunung supaya lebih mendewasakan gitu. Turun dari gunung tiba-tiba jadi filsuf. Apa-apa tuh langsung kayak puitis, filosofis tahe. Minum kopi di alang-alang healing, itu mikir anjing bukan healing. Aduh. Kenapa sih orang-orang tiba-tiba nih gunung? Kita akan tahu yang mana teman sejati, mana yang tidak. Dari mananya? Ya misalnya yang tidak meninggalkan ketika kelelahan, yang memasakkan ketika teman yang nggak bisa masak, yang masangin tenda. Sebenarnya Itu lebih males sih. tujuan di gunung Anda sebenarnya ingin jinah di alam, bukan? Bukan dong. Iya dong. Buat mabuk dong. Buat mabuk dan berjinah. Iya. Capek-capek naik gunung buat mabuk apa ini? Enggak. Capek-capek naik gunung buat nyentat, sumpah. Kayak turun-turun tiba-tiba filsuf. Anda bukan sedang menimba ilmu tapi menimba dosa, wah ya. Sadar. Iya. Kedewasaan itu datang saat Anda cuman sendiri. Untuk komunitas gunung, kalian saya cinta komunitas gunung. Iya. Ajak saya dong buat Ajak hemat. saya camping. Iya, camping. Karena Biar saya saya- nggak pernah camping kecuali waktu SD. Iya. Pramuka. Persami dong mas. Iya emang pernah itu doang. Pernah. Mbaknya karena nggak suka. pernah hiking, mbak pernah muncak nggak? Pernah dong. Nah bisa diceritain. Nah, gitu. gimana tuh mbak, gimana tuh? Rasanya emang beda saat turun gunung gitu kayak lebih jadi Tiba-tiba- orang yang ya, baru atau apa ya, gitu kita nggak tiba-tiba tahu. pas turun gunung kayak wah sepertinya aku harus meminum kopi dan melihat senja. Nah, iya. Mungkin begitu mbak. Gimana sih mbak? Sepertinya dosa-dosaku udah hilang saat naik gunung. Sepertinya kosakataku tentang kemesraan lebih meningkat deh. Cinta kadang seperti kopi yang kuhirup, lebih banyak pahit, tapi ku harus tetap menikmati di setiap hirupannya. Wih. Begitu ya anak-anak gunung ya. Anak-anak gunung bukan dong. Kayak gitu tuh serius. Anak-anak Kayak bukit. salah satu bukit di Banyumanan kan aku pernah ada di di Karang Tarunaya. Berarti Jadi, Anda yang pernah begitu. bukan. Tiap minggu kan biasanya bersih-bersih di situ per setengah bulan sekali, bersih-bersih sampah yang ditinggalkan. Anggaplah ada. Pulang-pulang selain botol minuman dan bungkus pop mie-nya tersisa. Pop mie tuh. Oh iya. Pop mie. Kok nggak tahu pop mie sih? Kenapa banyak kondom-kondom yang berserakan, tolong jelaskan. Kan orang jualan dia. Tidak dong, pasti niat dong bawa kondom dari bawah terus kayak sampai atas dipakai dan buang sembarangan. Maksudnya dibawa pulang kayak kenang-kenangan dari bukit ini. Iya, gitu. Anak taruh di botol. Iya. Namanya tulis. Nah iya, Jadi museum. Iya, jadi museum. Bagus tuh. Bisa tuh nanti beli tiket ya kan? Mbaknya muncak pernah bawa kondom. Enggak dong. Enggak dong. Kondom handphone maksudnya. Oh iya, itu lebih ke cash ya ramai Iya. sekarang ya. Kan orang kampung bilang itu. Iya kondom sih. Ambigu soalnya. Ambigu Iya. kayak Aquart itu yang biasanya yang bilang kondom tuh biasanya tante-tante yang pakai legging kok motif koran. Wah. Iya, tuh, pernah yang ini gambarnya yang di samping ada apa tuh? Off white. Ya, ada yang motif koran kok. Yang kalau misalnya kita lihat dari jauh-jauh kan kayak baca nih. Jalannya mundur kayak bilang baca nih, baca dong. Karena koran ya beda sama kayak ini ya, entah kenapa jadi bahas tante-tante pakai Enggak apa-apa, legging. enggak apa-apa. Tapi kenapa tante-tante pakai legging yang motifnya macan? Iya. Selalu rambutnya bleaching yang luntur. Jelaskan. Bleaching luntur gimana? Iya kayak mewakili aja. Kan rambutnya semiran, tapi yang kesini cuma bleaching yang menyala. Oh iya. Nah, jadi kan di bawah tuh kayak di bawahnya kan Sama. legging macan nih. Warnanya sama. Kayak menyesuaikan aja. Oh, masa mau kemana-mana pakai legging? Nah, kalau macan? starter pack tante-tante yang pakai legging yang motif koran, biasanya kaosan pendek warna merah. Kerudungnya pasti oranye. Ini sudah menyalahi kaprah, bukan di warna sih. Kayak kaosan pendek kerudungan buat apa mbak ya, tolong Oh perbaiki. iya, buat apa ya? Iya kan, menutup aurat tapi segini Lebih sekaosan. baik nggak usah pakai kerudung. Iya harusnya telanjang. Waduh. Enggak dong. Iya dong. Iya Apa? dong. Enggak dong. Kenapa jadi iya? Iya. Harusnya telanjang mbaknya. Enggak bikini aja. Mbak jangan jadi lilin dong mbak, tolong bantu kami di sini. Jangan jadi wanita yang menunggu terus. Wow. Pintar-pintar cari topik mbak. Kan ini udah ada topik. Iya. Kami kan tadi bahas legging. Iya. Mbaknya pernah pakai legging motif koran gak sih? Enggak. Pernah nggak mbak? Saya pernah pelangi aja. Yang macan punya macan. Udah punya. Polos. Polos.
Legging polos tuh Buat jogging seringnya orang-orang. iya sepedaan Sepedaan. buat ngeliatin segitiga ya cewek-cewek gak sih? Enggak dong. Ya kan biasanya kan legging ngepres kalau Kan ada lapisannya ya kalau lagi. nggak lapisan kan langsung sempak kayak gitu. Ya udah orangnya itu orang lain. Itu orang-orang. Mbak pernah kayak gitu mbak? Enggak dong. Mbak ini Kok aku yang jawab ya? Kayaknya aku mbak deh sekarang. apa variasi hidupnya di mana sih mbak kayak Heeh. polos semua? Oh mungkin legging polos Iya. atau legging motif koran dan legging motif macan itu menandakan wanitanya polos, liar atau suka membaca. Iya. Gitu dong. Oh bisa dilihat dari situnya. Iya bisa dilihat dari Oh itu motif menggambarkan. leggingnya Oh dipakai. bagus dong boy cewek. Masuk akal. Iya, ada kode-kode Morse-nya Iya. gitu setiap dipakaian kayak. Oh jadi kita bisa membaca langsung sebagai laki-laki ya. Laki-laki ini kita nggak bisa ketebak gitu. Iya benar. Dia nggak? Iya, healing pikirannya. Ini hilang Kenapa lagi. healing, mbak? Tolong mbak, tolong. Iya nggak kalau laki-laki itu susah ketebak gitu. Enggak. Iya. Hah? Bener nggak? Iya, betul. Kenapa? Karena Kadang-kadang apa gitu. Kadang-kadang. Nggak usah kayak jawab esai, nggak usah. Iya, nggak usah. Iya. Kenapa jadi ikan ini cuma di air? Karena gitu enggak kan? Jelaskan dan istilah titik-titik berikut bukan gitu mbak konsepnya. Iya, lu bicara aja gitu. Apa mbak jangan? Kami nggak bungkam suara wanita enggak. Kayak mbaknya yang mau ngomong. ada ABC-nya atau enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Komedi. Oke. Tipis-tipis respect. Komedi yang sangat lucu sekali dilancarkan oleh Mbak Rani dan Jati. Iya, kita tampilkan penampilan selanjutnya. Aduh, tolong Mbak tolong. Mbak tuh nggak punya keluhan gitu apa? Enggak kayak- ada keresahan buat laki-laki enggak ada. Udah. Suka semua sama cowok. Laki-lakinya berdua di sini, saya jam sendiri. Enggak kak, enggak. Saya netral. Iya, enggak mendukung sini, enggak mendukung situ, enggak. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Iya, anggaplah saya enggak ada gitu. Iya, saya emang sering gitu sih dianggap tidak ada terus. Jadi. Sedih aja nih. Enggak. Ya udah, ya. Ini nggak ada isi loh dari tadi. Pertanyaan lagi, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaan? Iya, apa benar gitu? Pilih ya? pertanyaan atau pilih tirai nomor 3? Enggak. Aduh. Coba pertanyaan. Atau kotak nomor 1 enggak dong. Yo sorry. Atau yang ada di udah. kantong belakang. Oh iya. Udah, siap. udah. Ayo Mbak. 3 juta loh. 3 juta loh. Jadi ya apakah benar gitu kan? Cowok itu susah ditebak gitu. Kalau cewek kan tadi udah ada kode-kodenya atau Dari legging. iya dari legging kita bisa membaca bahwa wanita itu gimana orangnya. Ilmu nih. Nah, ilmu. kalau cowok susah ketebaknya gitu ya. Tapi cewek bisa gitu juga. Susah juga ketebak kayak. Sebenarnya kan cewek yang susah ketebak ya. Iya, tapi Bisa juga sih. kenapa kita tiba-tiba bisa ngebaca ya? Kita sok tahu sih. Ya lebih ke sana sih kayaknya sih. Sok tahu, Iya. sok peka, Iya. sok tahu aja. Iya. Karena kan dibilang nggak sok tahu dan dibilang nggak peka, peka dibilang ih sok tahu. Gimana sih? Aku sebenarnya sayang sama wanita, ibuku sih. Termasuk Mbak. Mbak itu. Ya, Mbak yang lagi sana. nonton ini ya, yang lagi dengarkan ini lagi rebahan Mbak yang itu. terfitnah Dajjal. Iya. Mbak yang terfitnah Dajjal. Coming soon mbaknya ya, tunggu saja Anda dipitnah Dajjal ya. Oke. Oke. Iya. Jadi antisipasi supaya nggak dipitnah Dajjal gimana? Selain jadi bagian Dajjal. Iya. Mbaknya ada niat nggak sih jadi Dajjal? Enggak ada. Nggak ada. Bu. Emang burik. Dajjal emang burik sih kayaknya, tapi Iya kenapa jadi- Dajjal emang burik sih. Iya. Nggak ada Dajjal kayak lagi macan. Tapi Dajjal gini ya. Gini deh, sebenarnya kita manusia tuh nggak mempedulikan perasaan Dajjal sih. Seriusan, Kenapa dipedulin gitu sih? menunggu adalah satu hal yang membosankan. Iya betul. Itu kata mama aku tadi. Bayangkan perasaan Dajjal. Dia harus Dajjal menunggu akhir sama- zaman. Enggak kan dia. Dia harus menunggu akhir zaman. Dia bisa juga main warnet, main Mobile Legend. Iya sih, terakhir aku ketemu Dajjal main Uno. Wah, dia main gaplek tuh. Benar. Kreatif Dajjalnya. Itu doang mbak. Di antara topik-topik yang panas, bridging sana sini lagi. Iya. Anda yang Kreatif Dajjal. Terima kasih. Wow. Kontribusi yang sangat banyak di 20 menit ini. Hmm. Wuhu. Apa kita harus Mbak membahas sehariannya apa sih mbak? tidur, Tidur, makan. Cewek kalau misalnya lagi galau ngapain sih mbak? makan susah. Kalau cewek. Kalau versi dari mbak deh, dari mbak. Iya kan nggak semua cewek itu. Kalau versi saya galau ya.
Iya, Enggak. Rebahan atau jalan. hujan-hujanan itu Mbak ya. Hujan-hujanan. Wow. Iya. Info cuaca BJM itu kan Mbak ya? Keren, keren. Ya, Gak usah dibawa-bawa masalah yang itu info ya. cuaca BJM. Udah ya. Emang nyaman aja, tenang gitu. Kok di bawah hujan? Oke, iya. Pulang-pulang sakit tuh ya. Enggak. sudah Bawa ada- obat ya nanti Sudah pulang ada hujan-hujanan. imunnya. Iya, oh, Sudah udah. ada imunnya. Oke. Oke. Soalnya ngebawa motor imunnya kan. Aduh. Oke. Nah, kalau Mas galau gimana sih? Mas pernah galau nggak sih? Enggak. Oh, iya. Enggak, masalah percintaan enggak gitu. Karena kalau misalnya galau masalah percintaan, nah kan galau-galau di umur 20-an deh, umur 20 yang kayak 20 lewat. Iya, saya baru masuk umur 20 nih. Gimana nih umur 20? 20 lewat. Sebenarnya hidup tuh yang dipikirkan di 20 tuh galau tuh cuma cinta atau apa sih? Enggak. Kadang-kadang galau cinta cuma jadi gimmick untuk menutupi masalah-masalah yang Iya, lainnya. mungkin ya kalau saya enggak sih. Ya kan kalau gua gitu ada anjing. Iya. Kalau gua lebih enggak ke galau percintaan gitu. Emang gak mikirin itu ya. Sampai sekarang aja enggak punya karena emang yang enggak ada yang mau. Jadi Jika ada yang berminat dengan enggak dong, enggak usah. iya dah. Kasih promosi. Podcaster kita ya. Enggak penting soalnya. Arul ya bisa langsung Enggak. hubungi saya. Udah. Wow, Anda dong yang ngambil nanti. Oke, jadi yang digalauin masalah hidup tapi. Iya, masalah hidup. Kayak gimana tuh masalah hidup? Masalah hidup kayak kedepannya jadi apa, kedepannya harus kayak gimana. Iya. Terakhir kan cita-cita Anda pengen jadi bandar bokep. Waduh. Kok bener kayak pemain lah. Enggak dong. Jangan dong. Enggak. Itu lebih ke Hidup. mikirin hidup gitu. Hidup. Kita harus mengubah. Apakah aku selama ini buang-buang waktu? Apakah aku akan berguna? Gitu kan? Enggak. Terus. Iya sih, emang gitu sih. Terus kayak sebenarnya hidup itu dimulai dari 40 kalau kata Onat. Hah? Kalau nggak ada yang tahu Onat adalah vokalis Killing Me Inside yang dulu dan sekarang punya grup namanya Leon. Oke, anggaplah ada. Iya, tau lah yang lagunya Ego. Ya, habis itu Bahkan udah juga. Iya kan biar tahu. Katanya yang 40 tahun baru itu mikirin Iya, hidup. rata-rata kalau misalkan Enggak lah, 40 tahun tuh buat mikirin hidup selanjutnya. ya memang start from 40. Hah? Oh iya. Start from 40. Karena gini deh, di Kan beda lagi lah. 15 sampai 30 cuman presentasi kesuksesan orang itu ada 20% orang yang sukses. Oke. Apa? Dari 15 ke 40 ke 30. 15. Orang yang sukses di antara 26, 27, Iya, 28 itu presentasinya cuma 20 dari kebanyakan pemuda. Karena kenapa? 100 dari 20 orang. Ya, karena 20% itu yang hidupnya masih banyak di rumah, yang harus sama orang tua. Karena kan lebih banyak yang Semoga saya termasuk batuk. 20 ya. Dikomikin aja. Baca komik. Baca Komik. Baca. Saya batuk tapi saya bukan Pak Haji. Terus tuh kayak iklan. Ayo udah, terus apa tadi? Terus kan kayak apa ya, di umur 30 memasuki sampai 30, 25, 20 sampai 30 tuh kayak kita mikir tentang pelajaran-pelajaran yang selama ini kita gagal, kitanya salahnya di mana. Di umur 30. Sampainya di situ karena kan life start Dari from 40. 40. Hidup tuh dimulai dari 40 tahun. Enggak dong, hidup mulai dari 1 tahun sebelumnya. Salah dong, hidup dilahirkan ketika Anda diazankan. Iya sih. Tapi kan 40 tahun tuh pasti mikirin buat mati gitu, kasarnya gitulah. Bukan kayak Coba masa depan gimana, nasib Gini gimana deh, gitu kan. Kenapa di 40 hidup tuh dimulai dari 40? Karena misal di 15 tahun sampai ke 30 tahun itu kita lewati fase misalnya kita gagal, sedih senang. Nah, di saat itu kita belajar, misalnya kita orang yang invest sesuatu deh, misalnya kita invest emas. Misalnya kita invest emas dari 30 ke 40 per waktu 10 tahun gak sih? Per waktu 10 tahun, jika lo panjang umur semua itu akan dinikmati, makanya hidup start dari 40. Serius? Enggak sih. Karena aku percaya Onat. Aku percaya Allah. Aku percaya Onat. Soalnya biasanya galau sayang cinta apa sih? Mbak umur berapa sih sekarang? 38, 47 72. atau 138? Aduh anjing jauh banget. Umur. Iya, umurnya berapa? 22. 22. Berarti udah ngelewatin 20 nih. Ya, Fase 20. Habis lulus SMA deh, ngapain? Ngapain? Kuliah enggak? enggak Kenapa? karena masalah ekonomi.
Udah jangan sedih. Oke, anggaplah itu tidak ada. Ku terima. Oke, terus ngapain gitu? Mbak katanya pernah makan babi. Waduh. Kursus, cari kursusan lah. Istilahnya ada yang kursus pribadi, ya bayar, ada yang kursus gratis. Ya. Untuk apa? Kursus apa? Untuk apa? Untuk kerja? Enggak, untuk cari pengalaman aja sih. Nambah skill. Banyaknya. Emang sih. Iya. Pengalaman tuh lebih penting daripada apa ya? Daripada ngerokok. Hidup Anda. Daripada ngerokok. Batuk. Terus apa gitu? Yang fase saat fase itu 20 tahun itu 20 tahun ke atas mikirin apa yang pusingnya? Ini jauh daripada percintaan ya, tidak penting soalnya. Oke. Terus Karena tidak ada sih saya, makanya nggak penting. Kalau ada penting sih. Udah lanjut. terus. Apa yang dipusingin? Nggak ada. Ya mikir ke Jawab depan. nggak ada coba. Memang nggak ada beban hidup. Kenapa, Mbak? Kenapa? Mikirnya yang lebih utama sehabis lulus itu kehidupan yang selanjutnya sih. Kayak misalkan dengan keadaan ekonomi kan, Iya. ya mikir Kalau harus penting. gimana nih. Iya. Kita harus merubah nasib Oke. dari keluarga kita gitu. Ya, jangan patah semangat sih. Wih, intinya. kena motivasi. Termotivasi banget. Iya, terus Harus bangkitlah berjuang walaupun istilahnya kita dipandang rendah orang. Apa? Dipandang rendah orang. Mm-mm. Ya. Apalagi kan misalkan dipandang rendah keluarga. Itu paling sakit. emang pernah Mbak? Ya enggak. Ya, satu kata yang buat Mbak ya. Rasain. Makasih. Ya kan? Sangat mendukung sekali ya. Iya. Terus. Selain itu yang dipikirkan apa lagi Mbak? Selain itu pikirkan orang tua. Kayak gini deh. Maaf dipotong nih. Kayak pernah nggak sih kayak kan misalnya nih teman-teman kuliah nih. Terus ada kepikiran ya kayak anjir seandainya aku Bisa. seandainya aku gini deh, seandainya aku ada tuh misalnya, aku kayaknya kuliah juga. Pernah ada timbul itu terbesit nggak sih Mbak? Kayak gitu. Ya pernah. Pernah? Memang pernah. Sedih. Ya enggak lah. Kenapa? Ya syukuri aja sih emang kalau sudah keadaannya Nggak usah di nangis sana- Mbak, nggak usah nangis. Enggak. Yang sudah keadaannya di sana mau diapakan lagi? Emang istilahnya kita harus berjuang aja. Ya dilihat kalaunya orang kuliah aja emang nggak apa ya? Kuliahannya aja biasa-biasa aja. Langsung nggak usah tertahan, Mbak. Kayak Nggak, apa sini ya? bebas, Mbak. Ya. Iya. Kayak gini deh. Istilahnya kalau yang orang kuliah aja banyak yang nggak tidak sukses, ya. ya. Nah, makanya berpikirnya di situ aja. Yang penting itu Jadi dari kita tunjukkan aja kuliah atau enggak kuliah, kita harus bisa kayak gitu. iya. Ya, Soalnya nggak masalah pendidikan penting, Iya. tapi lebih penting kebiasaan, kelebihan, Ya, kesukaan hobi. aku D3 gitu. mesin dan aku tidak jadi apa-apa. Nah itu buktinya seperti Nggak sih, masnya ini itu ya. cuman aku- Sia-sia guys, Nggak juga. buang-buang duit. Juga. Ya, hindari kuliah. Aduh anjing, kenapa jadi gitu ya? Enggak, kalau kalian mau kuliah dan mampu kuliah aja. Terus mbak. Tapi jangan terpaku dari Survive-nya kuliah gimana aja. mbak survive-nya? Tapi kalau istilahnya kuliah, Hmm. emang maunya rame-rame, mau main-main ya lebih baik nggak usah. Mau duit. Iya. Saya buang duit. seperti disinggung secara langsung ya. Masa Iya, istilahnya benar. mau cari apa itu Ilmu, bukan pengalaman, mau cari Jasa doang. Apa kelebihan, itu namanya? kebiasaan, Aduh, hobi. lupa nah. ini aja sedikit lagi. Aduh, Apa? yang mana? Apa? Kayak gulagan. Passion. Lain pangkat apa? Gelar. Gelar, ya Allah gelar. Aduh, Anjing, itu di HP tuh sering Ya. tuh gelar ya. Kalau ngeliat Masa foto. mau cari gelar aja sih? Iya. Tapi kan gak semua orang kuliah ingin gelarnya diketahui dong. Iya kan itu kebanyakan sih. Kayak contohnya teman saya ada Siapa kuliah, namanya? Langsung tembak. Iya. kuliah pengen rame-rame dan segala macam lah, pokoknya pengen asik-asik aja mau cari gelar. Astagfirullah. Tapi ujung-ujungnya buang uang. Astagfirullah dasar. Yang tiba-tiba merah gitu ya. Feelnya rasa di neraka ya. Kayak film-film siksa kubur.
Iya gitu aja mungkin ya guys ya. Semoga bermanfaat ya bagi kalian yang mau kuliah. Aduh. Ini 10 menit aja, Cuk. Enggak 20. Tadi 1 episode. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan siaran kami dari Rastro di Happy Morning kali ini. Jadi kalian jangan lupa tunggu siaran selanjutnya besok pada jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Pagi-pagi. Radio. Pagi-pagi. Radio. Oke, gitu dong. Happy dong. Mundur pamit dan sampai jumpa di esok hari.